Bab 426, 10 tahun. Dalam 10 tahun berikutnya, efek peta bintang mulai menunjukkan hasil. Kerajaan Skythunder telah menerima lebih dari 30 penyihir tinggi baru, lebih banyak dari yang mereka perkirakan. Ada begitu banyak penyihir sejati akhir dan puncak yang terjebak dalam memahami konsep unik yang mereka perlukan untuk maju, dan ketika peta bintang muncul, banyak dari orang-orang ini yang akhirnya berhasil melakukan lompatan. Saat ini, Kerajaan Skythunder memiliki sekitar 60 penyihir tinggi, yang merupakan jumlah yang mengejutkan. Setiap perkemahan di dekat garis depan sekarang dipertahankan oleh penyihir agung, yang hanya merupakan mimpi 10 tahun yang lalu. Tentu saja, Kerajaan Grand Mountain dan Kerajaan Kemurnian Sihir juga telah menerima banyak penyihir tinggi baru. Seiring berjalannya waktu, pentingnya penyihir sejati dan prajurit panggung komandan semakin menyusut, namun mereka tetap penting. Saat para penyihir tinggi bertempur, para prajurit saling bertarung, dan jika salah satu pihak menang, mereka dapat membantu penyihir tinggi mereka dalam pertempuran. Satu penyihir sejati tidak menjadi masalah bagi penyihir tinggi, namun jika 20 penyihir sejati tiba-tiba mulai melemparkan mantra ke penyihir tinggi sementara mereka masih berhadapan dengan penyihir tinggi lainnya, segalanya bisa berubah menjadi buruk dengan sangat cepat. Jika mereka menghindar dengan mana step, mereka tidak dapat membuat mantra ofensif lain untuk menghadapi penyihir tinggi, dan jika mereka tidak menghindar, mantra tersebut akan menghabiskan mana mereka karena akan mengenai mana shield. Menyerang pasukan juga membutuhkan konsentrasi, waktu, dan mana, yang bisa berakibat fatal ketika penyihir tinggi lainnya menyerang mereka. Dapat dikatakan bahwa mendapat dukungan dari pasukan akan meningkatkan kekuatan penyihir tinggi sekitar 30%. Tentu saja, jika salah satu penyihir tinggi jelas lebih kuat dari yang lain, bahkan 30% ini tidak akan membuat perbedaan, itulah sebabnya pentingnya penyihir sejati telah menurun. Mereka hanya bisa membantu, bukan menang. Tapi tidak hanya ada Hai Mage baru. Dalam 10 tahun terakhir, sekitar 15 prajurit tahap jalan sejati baru juga muncul. Sama seperti para penyihir tingkat tinggi, para prajurit tahap jalur sejati ini adalah para prajurit panggung komandan yang terjebak di tingkatan selanjutnya dari panggung komandan. Dampak yang dibawa oleh seorang prajurit tahap jalan sejati ke medan perang tidak sebesar seorang penyihir mulia, tapi itu jelas tidak sedikit. Jika seorang pejuang tahap jalan sejati berhasil melewati garis depan musuh, mereka akan menciptakan pertumpahan darah. Musuh perlu mendedikasikan beberapa menara penyihir untuk menghadapi prajurit tahap jalan sejati, secara signifikan mengurangi tekanan pada pasukan musuh, atau melihat prajurit tahap jalan sejati memotong setiap penyihir yang tidak berada di menara penyihir saat ini. Dan jika seorang pejuang tahap jalan sejati bisa pergi dan mendukung penyihir mulia mereka, segalanya akan menjadi buruk. Seorang penyihir tingkat tinggi pastinya lebih kuat daripada seorang pejuang tahap jalur sejati, namun mereka tidak bisa membunuh mereka hanya dengan satu jentikan tangan. Mantra sederhana yang dilemparkan ke arah mereka tidak akan cukup untuk membunuh mereka karena ketahanan dan kecepatan mereka, yang berarti penyihir tinggi perlu mendedikasikan sekitar 3 mantra serius untuk menghadapi mereka. Itu adalah 3 mantra yang tidak akan menyerang penyihir tinggi lainnya, dan itu sangat menghancurkan. Sayangnya, semua prajurit tahap jalan sejati yang baru belum menjalani infus garis darah. Mereka telah membuat versi jalan mereka yang disederhanakan ketika infus garis darah ditemukan, sehingga mustahil untuk menemukan binatang yang cocok untuk prosedur tersebut. Jadi, meskipun para prajurit tahap jalan sejati masih kalah tak berdaya dibandingkan para penyihir agung, mereka pastinya tidak sia-sia. Jika seseorang menganggap penyihir tingkat tinggi sebagai seorang prajurit, para prajurit tahap jalan sejati akan menjadi anjing mereka. Memiliki seekor anjing yang membantu mereka jelas lebih baik daripada tidak memiliki seekor anjing pun, tetapi itu tidak sebanding dengan prajurit lainnya. Dalam 10 tahun terakhir, Kerajaan Grand Mountain kehilangan 4 zona lagi sementara hanya memperoleh 2 zona lagi dari Kerajaan Black Shadow, yang berarti Kerajaan Grand Mountain menyusut. Kerajaan Skythunder tidak lagi berbentuk lingkaran di ujung selatan dunia. Sebaliknya, itu berubah menjadi oval. Karena adanya zona baru, Kerajaan Skythunder bahkan harus membentuk 3 adipati baru, sehingga menambah jumlah adipati menjadi 15. Perang mencapai tingkat intensitas baru setelah bertahun-tahun damai. Terutama Kerajaan Kemurnian Sihir yang mulai menyerang Kerajaan Skythunder dengan kekuatan yang lebih besar sambil tetap menjaga tekanan pada Kerajaan Black Shadow. Sementara perang dengan Kerajaan Grand Mountain berlangsung hebat, berita yang datang dari utara sangat mengkhawatirkan. Ada banyak penyihir tinggi baru di Kerajaan Kemurnian Sihir, dan Kerajaan Skythunder sekarang berada di bawah tekanan yang lebih besar daripada sebelumnya. Dunia berubah dengan cepat, tapi Sang tidak melihat semua itu. Selama 10 tahun terakhir, Sang hanya berlatih dalam pengasingan, jauh di dalam gua. Setiap beberapa minggu, dia mendengar perkembangan baru dari George dan Gerald, namun tidak satu pun dari hal-hal ini yang benar-benar mengkhawatirkannya. Gerald selalu memberitahu Sang bahwa dia harus berkonsentrasi pada pelatihan dan dia tidak boleh memikirkan dunia luar, tetapi Sang tahu bahwa Gerald berada di bawah banyak tekanan. Dewan menuntut agar semakin banyak prajurit yang kuat untuk dikirim ke garis depan, dan hampir setengah dari semua prajurit tahap jalan sejati berasal dari zona Storm Eagle yang kecil. Namun mereka tetap menuntut lebih. Tujuan mereka jelas. Mereka ingin Gerald mengirim Sang, George, dan Mervyn ke garis depan. Mereka ingin berurusan dengan sekutu terdekat Gerald karena hal itu akan melemahkan kendali Gerald atas para prajurit. Namun, Gerald selalu berhasil menjauhkan ketiganya dari lini depan.
Sang tahu bahwa Gerald berada di bawah banyak tekanan, yang hanya memperkuat tekadnya dalam latihan. Sudah lama sekali, pikir Sang sambil turun lebih jauh ke dalam gua. Dia masih mengenakan baju besi Gerald, tapi baju besi itu tampak tua dan compang camping setelah lebih dari 10 tahun. Sang masih tampak berusia awal 20-an, meskipun sekarang usianya sudah 47 tahun. Saya sudah berada di dunia ini selama sekitar 33 tahun, dan bumi tampak begitu jauh dan tidak penting. Aku sudah berlatih begitu lama di gua. Sang terus turun lebih jauh. Tetapi setelah 33 tahun, akhirnya tiba waktunya. Aku sekarang berada di panggung Komandan Puncak, dan tubuhku sama kuatnya dengan tubuh monster panggung Komandan Puncak. Jalanku sudah sekitar 30% selesai. Dan sekarang, waktunya. Sang semakin turun hingga gua-gua itu menjadi semakin besar. Sang masih ingat kura-kura gunung meledak dari hari kekacauan. Setelah 33 tahun, saya akhirnya sampai di sana. Sang ingat betapa tidak berdayanya dia selama ini. George telah melawan Exploding Mountain Turtle beberapa kilometer jauhnya, dan Sang hanya bisa menonton. Hari ini, aku akan melawan monster tahap jalan sejatiku yang pertama. Bab 427, Bayangan. Sang perlahan berjalan menyusuri gua dengan mata menyipit. Fokusnya berada pada puncaknya, dan dia terus mengawasi sekelilingnya dengan seluruh konsentrasinya. Ini bukan lagi area aman di mana hanya monster panggung komandan yang tinggal. Tidak, ini adalah tempat di mana monster tahap jalan sejati tinggal. Tubuh Sang telah mencapai kondisi paling kuat yang mungkin dimiliki seorang prajurit panggung komandan, yang berarti bahwa dia tidak akan bisa menjadi lebih kuat tanpa mengembangkan jalurnya. Secara teoritis, Sang bisa menerobos tahap jalan sejati tanpa jalan dengan mengandalkan teknik penguatan barbar, tapi itu akan menguncinya dari jalan prajurit. Pada saat itu, dia akan menjadi seperti Raja Sky Thunder, seseorang dengan tubuh yang kuat tetapi tidak memiliki teknik yang canggih. Ini bukan yang diinginkan Sang. Dia ingin mendorong dirinya lebih jauh dan lebih jauh lagi. Dia ingin menciptakan jalan pamungkas bagi siapapun yang menggunakan pedang. Sang telah mengerjakan partnya selama lebih dari 20 tahun sekarang, dan dia bahkan belum menyelesaikan setengahnya. Masih banyak lagi yang bisa dipelajari dan lebih banyak kekuatan yang bisa diperoleh. Saat Sang perlahan-lahan turun dari gua, dia merasa seperti sendirian. Tidak ada binatang buas dimanapun. Gua-gua itu gelap, tapi Sang bisa mengandalkan sense roh semu untuk memahami sekelilingnya. Namun, tidak ada apapun di sana. Hanya dinding. Sang terus berjalan ke depan. Saat ini, terowongan tersebut telah mencapai lebar dan tinggi lebih dari 100 meter, yang jauh lebih besar dari gua bagian atas. Sendirian di bangunan megah seperti itu memiliki perasaan tertentu. Tiba-tiba, Sang fokus ke kanannya dan mengerutkan alisnya. Dia bisa merasakan sesuatu menyerangnya. Karena Sang belum berada di tahap jalan sejati, indera rohnya juga tidak sebesar dan seakurat yang seharusnya, yang berarti bahwa para monster kemungkinan besar akan menemukannya terlebih dahulu. Dan, benar saja, binatang pertama telah menemukan Sang dan menyerangnya dengan kecepatan tinggi. Sang belum bisa melihatnya, tapi semakin dekat, semakin jelas gambaran yang dikirimkan oleh Pseudo Spirit Sense kepadanya. Binatang itu sangat panjang tetapi tidak terlalu lebar. Tentu saja, Sang berbicara tentang ukuran rata-rata monster tahap jalan sejati. Meskipun binatang itu tidak terlalu besar untuk binatang tahap jalan sejati, lebarnya masih 20 meter. Tapi panjangnya sungguh mengesankan. Sang memperkirakan panjangnya hampir 200 meter. Jelas sekali, dia sudah melihatnya. Sang mempersiapkan dirinya secara mental dan mengeluarkan pedang. Dia belum pernah melawan monster tahap jalan sejati sebelumnya, dan dia juga belum pernah melawan monster sebesar itu sebelumnya. Binatang itu mencapai gua Sang hanya dalam beberapa detik karena kecepatannya yang luar biasa, tapi Sang sudah merasakan getarannya lebih awal. Saat ini, Sang juga sudah tahu apa itu. Itu adalah kelabang raksasa. Seluruh tubuhnya berwarna hitam, dan terdapat 3 paku berbatu di setiap ruas tubuhnya. Kepalanya memiliki 2 penjepit raksasa, dan matanya sudah terfokus pada Sang. Saat ini, ia sedang menuju ke arah Sang dari langit-langit. Sang hanya menontonnya. Biasanya, dia sudah menyerang ke depan, tapi dia tahu ini adalah ide yang buruk. Bang! Benar saja, Sang benar. Begitu kelabang bisa melihat Sang, duri batu di punggungnya meledak dan terbang ke arahnya. Sang dengan mudah menghindari lonjakan pertama. Itu cepat, tapi tidak super cepat. Selain itu, kekuatannya tidak sebesar itu. Sang mungkin bisa memblokirnya dengan pedangnya. Namun, bukan itu masalahnya. Jika hanya satu lonjakan, ini akan mudah. Tapi kelabang menembakkan lebih dari 30 paku per detik. Itu hampir seperti senapan mesin raksasa yang menembaki Sang dengan paku besar. Bang! Bang! Sang melesat ke samping dan kemudian melesat lagi, tapi longsoran paku belum berakhir. Semakin banyak yang datang, dan kelabang terus menyerang ke arah Sang saat dia mundur. Hanya dalam 1 detik, Sang harus menghindari lebih dari 10 dari 30 paku yang ditembakkan, yang memaksanya untuk menggunakan beberapa ledakan. Ini jelas bukan binatang yang lemah, dan jelas bukan pada tahap awal jalan sejati. Kemungkinan besar itu adalah monster tahap jalur sejati awal yang rata-rata atau di atas rata-rata. Sang menyeringai. Tepat sebagai lawan pertamaku. Sang berhenti menghindar ke arah belakang dan mulai menyerang langsung ke arah kelabang. Kelabang tidak berhenti dan terus berlari ke arahnya.
Bang, 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 Sang menangkis sebagian besar paku yang menembakinya dan mendekati kelabang. Saat itulah kelabang menghampirinya dan menyiapkan penjepitnya. Begitu Sang melihat kelabang menyiapkan penjepitnya, isi perutnya bergetar. Nalurinya memberitahunya bahwa penjepit ini jauh lebih mematikan daripada yang dia perkirakan. Sesaat kemudian, seberkas cahaya kecil muncul di mata kanan Sang, dan tubuhnya menjadi sangat layu. Lalu, dia menyerang ke depan. Tepat ketika Sang hendak mencapai wilayah penjepit, dia menggunakan ledakan es yang kuat untuk mengubah lintasannya. Dia kini mencoba lewat di bawah kepala kelabang. Namun pada saat itu, penjepitnya mengarah ke bawah. Sang mengira kelabang akan melakukan serangan dan meleset darinya, namun ia menunggu dengan serangannya. Dan kemudian, penjepit itu menyerang. Mereka luar biasa cepat, jauh lebih cepat daripada tubuh kelabang dan duri-durinya. Retakan, penjepit itu menghancurkan seluruh tubuh Sang, mengubahnya menjadi debu. Atau, setidaknya, mereka akan melakukannya. Segera setelah penjepitnya menghancurkan Sang, dia berubah menjadi mana kegelapan dan menghilang ke sekitarnya. Sesaat kemudian, Sang muncul di bawah kepala kelabang. Itu hampir seperti kegelapan yang lebih dalam daripada kegelapan di sekitar mereka yang menyembunyikannya. 10 tahun adalah waktu yang lama, dan Sang mempelajari beberapa trik baru. Ini adalah salah satunya. Sang menyebutnya gambar bayangan. Dengan mengorbankan cukup banyak energi kehidupannya, Sang dapat menciptakan gambaran dengan auranya sendiri dan dapat mengendalikannya dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, Sang akan menggunakan trik baru lainnya, yang disebutnya Vanish. Dengan mengorbankan lebih banyak energi kehidupannya, dia bisa menyembunyikan auranya sampai tingkat tertentu. Sekarang, karena Sang bukan seorang mage, kedua kemampuan ini tidak terlalu kuat. Jika Sang hanya membuat gambar bayangan tetapi tidak menggunakan Vanish, musuh akan langsung dapat mengetahui keberadaannya. Jika Sang hanya menggunakan Vanish tetapi tidak menggunakan Shadow Image, musuh masih bisa merasakan sedikit jejak auranya. Namun dengan kedua triknya sekaligus, Sang mampu mengelabui kelabang. Sedihnya, untuk mengelabui sesuatu yang sekuat ini, Sang membutuhkan lingkungan yang kaya akan kegelapan. Selain itu, binatang bukanlah makhluk yang paling cerdas. Seorang penyihir tinggi kemungkinan besar tidak akan tertipu oleh tipuan itu. Kedua kemampuan ini memiliki banyak sekali kelemahan, namun pada saat yang tepat, kelemahan tersebut tidak terlalu menjadi masalah. Saat ini, Sang berada di bawah kepala kelabang. Dan kemudian, dia menyiapkan pedangnya. Sesaat kemudian, udara di sekitar SWOT mulai bergetar dan melengkung. Bab 428, tidak ada binatang biasa. Sang menebas ke atas. Retakan, pedang dengan mudah menembus baju besi tebal kelabang. Jelas sekali, Sang tidak akan berusaha membunuh monster tahap jalan sejati dengan senjata panggung komandan. Dalam 10 tahun terakhir, Sang juga mendapatkan biji kegelapan dari Jeral, dan Sang sendiri yang secara terbuka membeli biji api dan es. Dia pada dasarnya telah go public dengan temperature affinity, membuat pembeliannya masuk akal. Setelah itu, Jeral memberi Sang biji yang dia perlukan untuk meningkatkan pedang ke tahap jalan sejati awal. Namun, dana Sang pada dasarnya telah habis. Bahan-bahan semacam ini tidak bisa dibeli dengan emas, tapi Jeral tetap menjualnya dengan emas. Sang telah membayar lebih dari 1 miliar emas untuk semua biji tersebut, yang merupakan jumlah yang tidak masuk akal bagi seorang prajurit panggung komandan. Fokus, material, dan emas pengumpulan Sang selama puluhan tahun telah lenyap dalam sekejap. Namun, itu memungkinkan dia untuk meningkatkan pedang, dan dia tidak khawatir tentang masa depan. Dengan senjata seperti itu, dia sekarang bisa berburu monster tahap jalan sejati, yang bisa dia tukarkan dengan lebih banyak biji besi. Saat pedang Sang memotong armornya, tiba-tiba pedang itu bersinar terang. Itu adalah serangan jarak jauh yang diperkenalkan Sang ke dunia, tapi kali ini sedikit berbeda. Tidak ada elemen dalam tebasan itu. Selain itu, kekuatan tebasannya tidak benar-benar meninggalkan wilayah pedangnya. Bagaimana para pejuang di masa lalu berhasil menjatuhkan monster sebesar itu dengan senjata mereka yang relatif kecil? Inilah jawabannya. Selama masih ada benda hidup, serangan jarak jauh bisa digunakan sebagai perpanjangan dari tebasan sebenarnya. Sepertinya pedang Sang telah berubah menjadi lebih dari 20 meter, tapi hanya ketika berada di dalam tubuh musuh. Sayangnya, kekuatan atau bobot serangan sebenarnya tidak berubah. Itu hanya memperluas jangkauan serangannya. Setelah memotong separuh tubuhnya, Sang merasakan pedangnya melambat. Tubuh kelabang itu tebal dan besar, membuatnya sangat sulit untuk menembus semuanya. Bang! Ledakan api keluar dari kaki kiri Sang, menembakkannya ke atas. Bang! Dengan tendangan yang kuat, kaki kirinya mengenai bagian belakang pedang raksasanya, mendorongnya ke depan. CRRRRK. Pedang itu terus bergerak. Bang! Bang! Sang tetap memegang pedangnya dan melepaskan 2 ledakan lagi, menembak dirinya sendiri melewati kelabang. Retakan! Retakan! Kaki kelabang yang tajam dan seperti kait dicabut dari dinding saat tubuhnya ditarik menjauh dari dinding. Lengan Sang melotot saat dia terus menebas ke depan. Pedangnya membuat lebih banyak kemajuan melalui tubuh kelabang, dan kekuatan ledakan Sang yang berkelanjutan memberinya kekuatan lebih dari yang bisa dikerahkan kelabang dari posisinya saat ini. Kemudian, retakan, pedang Sang menembus seluruh tubuh kelabang, dan kepalanya mulai jatuh ke tanah. Darah meledak keluar dari tubuhnya, memandikan Sang dan sekelilingnya dengan warna merah tua.
Prestasi seperti itu tidak mungkin terjadi jika tubuh Sang belum mencapai puncak mutlak panggung komandan. Binatang ini berada 2 tingkat di atasnya, dan tubuhnya memiliki kekuatan yang sangat besar. Untuk sesaat, waktu seakan berhenti, dan Sang menarik napas dalam-dalam. Bang! Mata kanan Sang terbuka ketakutan. Armornya baru saja diaktifkan. Ini berarti dia akan mati tampaknya sekarang. Sang dengan cepat fokus pada sekelilingnya lagi, dan dia menyadari apa yang sedang terjadi. Pakunya masih menyala. Bang! Darah meledak keluar dari tubuh Sang saat dia menggunakan ledakan lain untuk menghindari paku berikut. Suhu di sekujur tubuhnya telah berubah drastis karena penggunaan ledakan yang terus-menerus, dan Sang telah melampaui batas biasanya, melukainya. Pada saat yang sama, separuh kelabang yang telah bergulat keluar dari tembok ditarik kembali oleh separuh lainnya, dan kakinya kembali menancap di tembok. Sang hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia telah memenggal kepala makhluk itu. Bagaimana mungkin ia masih menyerang dan bergerak? Bekas leher kelabang mundur dari Sang saat punggung kelabang menghadap ke arahnya. Kepala kedua, atau apakah ini kepalanya yang sebenarnya? Sang memandangi kepala yang jatuh yang telah dia potong. Itu pasti sebuah kepala. Dia tahu kelabang seringkali memiliki ekor yang menyerupai kepala mereka, tapi Sang tidak bodoh. Dia bisa membedakan ekor dan kepala, dan ini pasti kepalanya. Sang belum pernah mendengar tentang binatang berkepala dua. Aku seharusnya tidak terkejut, pikirnya dengan mata menyipit. Tidak banyak yang diketahui tentang monster tahap jalan sejati. Bang! Bang! Sang terus meledak ke kiri dan ke kanan untuk menghindari serangan paku yang terus berlanjut. Pada saat itu, Sang menggunakan seluruh mana miliknya untuk menyembuhkan tubuhnya. Ledakan, gambar bayangan, dan lenyap telah menghabiskan sejumlah besar energi kehidupannya, dan dia perlu mengisinya kembali. Namun, Sang sekarang kehabisan mana. Cedera baru apapun akan tetap menyertainya selama pertarungan. Pertarungan itu terbukti lebih sulit dari yang dia kira. Sang mempersiapkan mentalnya lagi sambil menghindari paku dan kemudian menembak ke arah kelabang lagi. Siapa? Tetapi pada saat itu, Sang merasakan denyut mana yang kuat datang dari belakangnya, dan dia merasakan bahaya yang sangat besar. Pada saat yang sama, kelabang berhenti menembakkan paku ke arah Sang dan berhenti bergerak. Sang berbalik dan melihat sesuatu yang mengerikan. Kepala yang dia potong telah mendarat di tanah, dan darah berceceran di seluruh lantai. Ini bukanlah kecepatan normal penyebaran darah, dan ini juga bukan jumlah normal. Sepertinya semua darah di tubuh kelabang berkumpul di dalam kepala, dan meledak. Terlebih lagi, darah tidak mengalir melalui jalur alami. Saat ini, Sang berada di udara di tengah-tengah gua, dan dia bisa melihat semua darah. Itu telah berubah menjadi diagram yang rumit. Terlebih lagi, semua paku yang ditembakkan kelabang sebelumnya telah ditempatkan dengan sempurna di tempat-tempat penting di dalam diagram. Ini berarti mereka telah merencanakan semua ini sejak awal. Paku-paku itu tidak ada di sana untuk membunuhnya tetapi untuk melakukan ritual semacam ini. Sesaat kemudian, seluruh gua berubah menjadi merah darah, dan bahkan sekarang ada lampu merah di dalam gua. Kepalanya langsung larut, dan pada saat itu, rasanya seperti tombol telah dibalik. Dinding seluruh gua menjadi merah. Dan kemudian, mereka berubah menjadi hitam berkilau. Saat Sang melihat itu, matanya membelalak. Itu logam. Tapi bukankah kelabang adalah binatang yang memiliki afinitas bumi? Dan kemudian, Sang merasakan mana dalam jumlah yang mengerikan berkumpul di sekitar kelabang. CRK. Kerangka luarnya mulai retak di banyak tempat hingga muncul beberapa lubang. Dan kemudian, lengan logam panjang keluar dari lubang. 5 ruas pertama kelabang sekarang memiliki 2 lengan raksasa yang keluar dari masing-masing ruasnya. Bang! Kelabang itu jatuh ke tanah. Dalam bentuk ini, lebih mudah untuk bertarung saat berada di darat. 5 ruas pertama tegak seperti kepala ular kobra raksasa. Kemudian, lengannya direntangkan ke arah dinding dan tanah gua. Beberapa paku yang ditembakkan kelabang sebelumnya yang tidak mendarat di diagram kini dicengkeram lengannya. Dan kemudian, lengannya ditarik ke belakang. Jari-jari dan cakar lengannya menyatu dengan paku hingga menjadi satu massa yang terus-menerus. Dan ketika paku-paku itu keluar dari dinding, lebih dari sekedar paku-paku itu dicabut. Sabit berbentuk gunting yang sangat panjang ditarik keluar. Itu seperti seseorang telah mengambil penjepit kelabang dan mengubahnya menjadi sabit panjang. Sang segera teringat pada belalang sembah. Semua sabit berhenti di atas kelabang, siap menyerang. Bang! Pada saat yang sama, gua logam menutup sekitar 2 pintu keluar. Darah di tanah naik 1 tingkat hingga kedalaman 2 meter dan berhenti. Sang bisa merasakan kekuatan korosif datang dari darahnya. Beberapa paku masih mencuat dari dinding, melambangkan titik kecil yang aman. Bersinar. Kemudian, kelabang menarik sabitnya ke samping, membelah udara. Ini bukan binatang biasa, Sang berpikir dengan kaget. Dan kemudian, kelabang itu meledak menuju Sang. Bab 429, Serangan Melemah. Kelabang menyerang Sang dengan kecepatan luar biasa, melemparkan darah korosif ke samping. Sabitnya bersinar di bawah cahaya merah gua logam. Untuk sesaat, Sang kewalahan dengan kemungkinan sudut serangannya. Biasanya, monster hanya memiliki 1 hingga 3 serangan berbeda yang bisa mereka luncurkan, membuat serangan mereka cukup mudah ditebak. Namun ada banyak hal yang terjadi saat ini.
Ada 10 sabit, 2 rahang bawah raksasa, beberapa kaki runcing, dan bahkan lebih banyak paku yang bisa diluncurkan ke Sang kapan saja. Saat ini, kelabang sedang menghadap Sang dengan bagian bawahnya terangkat, mengarahkan paku-paku itu menjauh darinya, tapi dia tahu bahwa jika dia berhasil melewati semua senjata lainnya, paku-paku itu akan terus menghujani dia. Sang melirik ke belakang dan melihat hanya tersisa sekitar 100 meter di ujung gua. Untuk sesaat, Sang merasa seperti dia akan mati. Namun kemudian, mata kanannya menyipit. Ini bukan pertama kalinya dia melawan sesuatu yang begitu kuat sehubungan dengan kekuatannya sendiri. Sang tahu bahwa dia harus berusaha sekuat tenaga dan dia tidak bisa mati sekarang. Namun, dia juga tahu bahwa pelanggarannya terlalu besar dan tidak bisa ditembus. Bagaimana dia bisa melewati begitu banyak sabit? Aku harus segera menyingkirkan beberapa senjatanya. Selama aku mendapat satu kesempatan untuk menyerang, aku akan mati. Benda ini benar-benar mesin pembunuh. Bahkan satu sabit pun sudah menjadi sesuatu yang Sang harus gunakan seluruh kekuatannya untuk memblokirnya, dan ada 10 sabit. Aku harus menggunakan seluruh kekuatanku untuk segera melemahkannya. Sang melirik genangan darah di bawahnya. Melompat ke dalamnya pasti akan melukainya. Sang mengertakkan gigi. Lalu, dia melompat ke dalam kolam. Begitu kaki Sang menyentuh kolam, kolam itu mulai menghilang. Udara dan darah di sekitar Sang mulai berubah menjadi mana murni. Saat ini, mata kanan Sang bersinar dalam cahaya hitam. Domain entropi. Sang mendarat di logam terkorosi di bawahnya dan menarik pedangnya kembali. CRRRR. Kemudian, pedang mulai terbakar dengan api hitam. Posisi Sang diturunkan saat kelabang hampir mencapainya. Domain entropi semakin intensif. Isya, bang, Sang melesat ke ujung lain gua dalam sekejap, meninggalkan jejak kosong tanpa darah. Retakan, retakan, retakan. Sesaat kemudian, seluruh kaki di sisi kiri kelabang putus, disusul 2 sabit. Sang telah menggunakan 1 kali penggunaan mana step bersama dengan entropi pedang dan harga yang sangat besar untuk domain entropi miliknya. Kelabang itu jatuh ke samping, menciptakan gelombang dengan darahnya saat Sang melompat keluar dari kolam, menonaktifkan domain entropi miliknya. Tubuh Sang tidak terluka dimanapun, meskipun dia baru saja mengubah begitu banyak darah menjadi mana. Itu karena Sang telah mengorbankan hal lain. Baju besi hitam yang dikenakan Sang berubah menjadi debu dan tersebar di seluruh gua seiring bertambahnya mana. Sang telah mengorbankan baju besi yang diberikan Jeral padanya. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Mengubah begitu banyak darah menjadi mana akan membunuhnya, dan dia tidak bisa mengorbankan pedang. Pedang, Sang langsung berteriak sambil melemparkannya ke arah kelabang. Pedang telah bertransformasi menjadi Great Sword Stat, dan ia menembak tepat ke salah satu sabit yang telah terpotong. Begitu pedang menyentuhnya, sabit itu berubah menjadi logam cair, yang melilit pedang. Pada saat itu, pedang mengubah sudutnya dan menembak ke arah sabit kedua, menyerapnya juga. Dengan kecepatan yang mengesankan, tiba-tiba ia berbalik dan melesat ke arah Sang lagi, tapi itu lebih terlihat seperti lemparan daripada penerbangan sebenarnya. Pedangnya sekarang berada di tahap jalan sejati, yang berarti pedang itu bisa terbang dengan kecepatan yang cukup tinggi. Pada saat yang sama, kelabang perlahan-lahan memperbaiki dirinya sendiri. Separuh kakinya hilang, yang berarti ia harus menggunakan sekitar 3 sabit untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Terlebih lagi, itu hanya berguna untuk bagian depan tubuhnya. Kaki di belakangnya masih hanya memiliki 1 pasang. Itu masalahnya karena terlalu panjang dan masih menggunakan kaki. Jika seseorang kehilangan kakinya, punggungnya hampir tidak bisa bergerak. Saat ini, kelabang itu seperti manusia tanpa kaki. Mereka perlu menarik diri ke depan dengan tangan. Terlebih lagi, ia harus menggunakan 3 sabit yang tersisa dari sisi yang paling dibutuhkannya. Saat ini, hanya 5 sabit di sisi kanannya yang bisa digunakan sebagai senjata, tapi itu masih cukup menakutkan. Namun, kekuatan kelabang tidak bisa dibandingkan dengan kondisi puncaknya lagi. Sebelumnya, Sang tidak berdaya di depannya, tapi sekarang, dia punya kesempatan. Pedang mendarat di tangan Sang. BOOOM. Pedang menghantam tanah dengan keras saat lengan Sang gemetar karena ketegangan. Pedang sudah menjadi sedikit lebih berat karena berada di tahap jalan sejati awal, tapi sekarang, pedang itu juga telah menyerap 2 sabit itu. Dari negara pedang hebatnya, pedang telah berkembang menjadi negara yang bahkan lebih konyol daripada negara pedang kolosal. Pada saat ini, pedang memiliki panjang lebih dari 5 meter dan lebar hampir 1 meter. Ini menjadi hampir tidak dapat digunakan oleh Sang. Saya akan membantu Anda, pedang memberitahu Sang. Kemudian, pedang menjadi lebih ringan, dan Sang benar-benar dapat mengangkatnya. Pedang hanya berhasil mencapai Sang dengan beban seberat ini dengan menggunakan momentum lemparan Sang, dan beban tersebut belum benar-benar menetap sampai pedang itu mendarat. Saat ini, sword tidak bisa terbang lagi. Semua bobot dan massa tambahan yang bukan bagian dari tubuh biasanya membebaninya. Namun, ia masih bisa menggunakan kekuatan terbangnya untuk mengurangi bobotnya di tangan Sang. Sang perlahan mengangkat pedang, nyaris tidak bisa menjaga keseimbangannya. Sang mengertakkan gigi karena tekanan. CRK, CRK, CRK. Sang melihat kelabang itu menarik dirinya ke depan dengan sabitnya sambil menyiapkan semua senjata lainnya. Pedang bersinar di gua merah dengan kilau logam. Sang menurunkan posisinya dan bersiap untuk menyerang. Kemudian kelabang itu melompat ke depan. Dan Sang menyerang ke depan.
Bab 430, Api Hitam. Pedang terayun ke depan dengan sangat lambat. Sang harus mengayun sangat awal. Jika tidak, ayunannya tidak akan mampu mengenai kelabang sebelum mencapai dirinya. Tentu saja, itu juga berarti kelabang telah bersiap menghadapi serangan lambat. Pedang raksasa itu mengayun ke arah kelabang, dan dengan cepat ia mencoba menepisnya dengan salah satu sabitnya. Retakan. Namun, sabit itu langsung pecah menjadi dua bagian di bawah ayunan. Pedang, serap. Sang segera berteriak. Suot berpikir itu adalah ide yang buruk karena Sang hampir tidak bisa mengayunkannya sekarang, tapi dia mempercayai Sang. Sabit yang terpotong terserap, dan pedang menjadi semakin berat dan besar. Kelabang terkejut karena sabitnya telah patah akibat serangan itu, dan ketika melihat pedang itu terus berayun, ia melompat mundur dengan menggunakan semua sabitnya. Ayunannya terlalu lambat untuk dipukul, dan meleset sama sekali. Boom! Lantai gua meledak saat pedang menghantamnya. Pedang dengan mudah memotongnya hingga setengah tertancap dalam sudut diagonal. Sang memandang ke depan dengan mata menyipit. Ia melihat tubuh bagian depan kelabang tinggi di udara sementara ekornya masih di tanah. Saat ini, kepala kelabang mencapai langit-langit yang tingginya hampir 100 meter di atas tanah. Kelihatannya sangat mengesankan, sepertinya ia siap menyerang. Sang menarik pedang dengan seluruh kekuatannya, dan bersama dengan bantuan pedang, dia nyaris tidak berhasil menariknya keluar dari tanah. Namun, mengangkatnya adalah hal yang mustahil. Sang menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengangkat pegangan itu ke tubuhnya sementara ujung pedang masih tetap berada di tanah. Kelabang memiringkan tubuhnya ke belakang ketika melihat senjata berbahaya itu bergerak. Sabitnya menancap di langit-langit dan menggerakkan tubuhnya ke belakang. Dengan satu ayunan, ia terlempar sekitar 300 meter dari Sang, tepat ke ujung lain gua. Ia perlahan-lahan meringkuk tubuhnya di pintu masuk yang tertutup dan menunjukkan punggungnya ke Sang. Ia terintimidasi oleh senjata ampuh dan memutuskan untuk menggunakan serangan jarak jauh. Saat Sang melihat itu, harapan muncul di mata kanannya. Inilah yang dia harapkan. Jika kelabang menyerang dengan sabitnya lagi, kemungkinan besar Sang akan mati. Inilah sebabnya dia mencoba mengintimidasi lawannya agar mundur, dan itu berhasil. Ini tidak akan pernah berhasil pada seorang penyihir, tetapi binatang buas tidak secerdas penyihir. Dan kemudian, kelabang itu mulai menembak. Bang! Sang melepaskan pedangnya dan meledak ke kanan dengan ledakan api. Namun alih-alih mengudara, Sang justru terus berlari. Ketika dia mencapai dinding bundar, dia terus berlari saat paku-paku itu melewatinya. Ketika Sang mencapai langit-langit, dia terus berlari. Dia tahu dia memiliki kecepatan yang cukup untuk berlari sepanjang dinding seperti mobil yang melewati putaran. Beberapa paku mencapai dia, tapi Sang menangkisnya dengan tangannya yang bebas. Ini adalah manuver yang sangat berisiko. Jika dia mengacaukan waktunya sekali saja, dia akan tertusuk dan dipaku di bagian belakang gua. Sang mencapai dinding lagi dan berlari ke bawah. Kecepatannya menjadi lebih cepat. Kemudian, Sang mengulurkan tangannya dan meraih gagang pedang saat dia melewatinya. Retakan, lengan Sang patah, dan otot-ototnya robek saat momentumnya terus mendorongnya ke depan. Sang menggunakan sedikit mana yang telah dia pulihkan selama beberapa detik terakhir untuk menjaga lengannya tetap dalam kondisi yang baik. Bang, bang, kemudian, dia melepaskan dua ledakan lagi untuk memperkuat momentumnya. Untungnya, kelabang telah mengantisipasi Sang untuk melanjutkan, itulah sebabnya paku-paku itu menghantam tempat di depan Sang, memberinya waktu luang. Saat Sang terus menarik dan memperbaiki lengannya, pedang mulai bergerak di bawah kekuatan momentum Sang. Bang, bang, Sang melepaskan dua ledakan lagi, kakinya meledak dengan darah. Sang berhasil menarik pedang ke dinding ketika dia merasakan cengkeramannya di dinding terlepas. Dia tidak cukup cepat untuk berlari menaiki tembok dengan pedang. Jadi, Sang melepaskan sword. Saat ini masih bergerak ke atas, tetapi akan segera turun. Setelah Sang melepaskannya, dia menggunakan ledakan lain untuk berakselerasi lagi. Dia berlari ke atas dinding, berlari melewati langit-langit, berlari ke bawah dinding, melompati darah, dan mencapai pedang lagi, yang masih memiliki sisa momentum ke atas. Sang berlari dengan sangat cepat sehingga dia menyelesaikan satu putaran sebelum Sword bahkan kehilangan semua momentumnya. Saat Sang meraihnya lagi, dia terus menariknya lebih jauh dan akhirnya berhasil membawanya setengah ke langit-langit sebelum dia harus menjatuhkannya lagi. Sang meledak ke depan lagi, memblokir lebih banyak paku. Dan ketika Sang mencapai langit-langit berikutnya, dia meraih pedang lagi dan menariknya. Dia berhasil menariknya dengan canggung ke sisi lain gua, dan kali ini, dia tidak melepaskannya. Dia menarik lebih banyak, dan berkat bobot pedang, kecepatan Sang semakin meningkat. Sang melompati kolam sambil memegang pedang raksasa, pedang itu ditarik melalui genangan darah korosif. Entropi, Sang berteriak. Pedang segera menghasilkan api hitam, dan darah di sekitarnya berubah menjadi ketiadaan. Sang terus menarik dan berlari ke atas tembok lagi, meninggalkan garis hitam. Dalam satu putaran, lingkaran api hitam tercipta, namun Sang tidak berlari dalam lingkaran sempurna melainkan sedikit miring ke arah kelabang. Jadi, cincin hitam sebenarnya bukanlah sebuah cincin melainkan awal dari sebuah spiral. Segera setelah momentum terbentuk, menjaga momentum Sword menjadi sangat mudah. Serap logam dari dinding sebanyak yang kamu habiskan. Sang berteriak. Sword melakukan hal itu, menyeimbangkan entropinya dengan logam yang diserapnya. Saat ini,
sudah sangat sulit bagi kelabang untuk mengincar Sang. Api hitam di sekitar ujung gua mengacaukan spirit sense-nya, yang diandalkannya untuk menargetkan Sang. Sang terus berlari melintasi gua dalam garis lurus. Lebih banyak darah yang hilang saat api hitam membentang di ujung gua. Paku yang tertancap di dinding dan tanah hancur total oleh pedang raksasa itu. Semakin banyak api hitam yang terkumpul, dan Sang mencapai titik tengah menuju kelabang. Retakan. Pada saat itu, pedang memotong sesuatu yang terasa berbeda, dan mata kanan Sang bersinar. Saat berikutnya, semua darah korosif berubah menjadi darah normal. Aku tahu itu. Diagram yang dilihat Sang sebelumnya mungkin adalah alasan mengapa darah menjadi korosif, dan ini adalah salah satu target Sang. Segera setelah darah kehilangan sifat korosifnya, Sang berhenti melompati darah tersebut dan berlari melewatinya. Hal ini membuat membangun dan menjaga momentum menjadi lebih mudah. Sang semakin mempercepat, dan api hitam semakin mendekati kelabang. Dan kemudian, sudut pandang Sang berubah. Dia berbalik lebih ke arah kelabang, membuat lingkarannya lebih besar. Pedang, lepaskan 80% masamu dalam satu ledakan. BOOOOM. Api hitam di belakang Sang meledak dalam intensitas dan ukuran, benar-benar menghilangkan persepsi kelabang. Bidikannya semakin berkurang, dan ia terus meleset dari Sang. Ketika Sang hanya berjarak 100 meter dari kelabang, dia berlari ke bawah tembok, mendapatkan ledakan momentum terakhir. Kemudian, dia langsung menyerang kelabang tersebut. Kelabang menyadari bahwa Sang kini menyerangnya, dan ia segera mengincarnya lagi. Sang melompat. Paku-paku itu lewat di bawahnya. Bang! Sang menggunakan ledakan untuk menghentikan momentumnya di udara, tapi dia membiarkan pedang terus berayun. Pada saat ini, sosok yang berlumuran darah dan terluka parah sedang memegang pedang raksasa yang ditutupi api hitam di tengah udara. Kemudian, dia menariknya ke atas dengan seluruh kekuatannya. Pedang mulai bersinar, dan api hitam di atasnya terfokus pada ujungnya. Akhirnya, Sang menyelesaikan ayunannya. Dan itu adalah serangan jarak jauh. Gelombang api hitam yang sangat besar meninggalkan pedang saat ia kembali ke negara pedang besarnya. Gelombang api hitam itu sungguh sangat besar, dan kelabang segera menyerangnya dengan sabitnya. Namun sabitnya hanya berubah menjadi debu. Ia mencoba bergerak ke samping, tapi ombaknya terlalu besar. Tubuhnya juga mulai berubah menjadi ketiadaan. Binatang buas tahap jalan sejati awal tidak dapat menahan kekuatan entropi. Akhirnya ombak menghantam bagian belakang gua. Dan itu meledak. BOOOOOOOM. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.